Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa dari Yansas Babel, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi bimbingan konseling Islam. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UAS bimbingan konseling individu yang dimana melalui pendekatan EFT atau disebut dengan Emotional Freedom Technique. Yang di sini saya sendiri sebagai konseling. Dan di sebelah kiri saya bernama Anggita sebagai skenario. Dan di sebelah kiri saya lagi bernama dia Aldelia sebagai sutradara. Dan di sebelah kanan saya bernama Ramadini sebagai editor. Dan di sebelah kanan saya lagi bernama Antika Sari sebagai konselor. Selamat menonton video kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas dulu silakan. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Nih, silakan diminum, Mbak. Baik, Minumannya. terima kasih ya Bu. Saya minum dulu. Iya. Sebelumnya, nama Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Yesi Agustina. Saya asal dari Desa Penutup Bu. Sebelumnya tahu tempat ini dari siapa ya? Saya tahu tempat ini dari teman saya Bu, Dea Ardelia Divani. Oh, Dea. Sebelumnya, Mbak Yesi ini pernah nggak melakukan konseling dengan yang lainnya atau baru pertama kali? Kalau untuk sesi konseling baru pertama kali ini Bu. Kalau untuk curhat-curhat sama teman udah berapa kali. Oh, baik. Sebelumnya, Mbak Yesi apakah sudah pernah melakukan proses konseling ini atau untuk pertama kalinya? Kalau untuk sesi konseling baru pertama kali ini Bu. Kalau untuk sesi curhat udah sering. Baik Mbak Yesi, sebelum kita memasuki proses konseling ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan dari konseling ini. Nah, di mana konseling ini bertujuan untuk membantu konseling memecahkan masalahnya, seperti masalah yang telah dihadapi atau yang telah dialami Mbak Yesi sekarang. Apakah Mbak Yesi sudah memahaminya? Baik Bu, saya sudah paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi konseling, di mana salah satunya ada fungsi pemahaman, di mana konseling dapat memahami apa permasalahan yang telah dihadapinya sekarang. Kemudian ada pun asas-asas yang terdapat dalam proses konseling ini. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini semua informasi yang ada di dalam proses konseling ini akan terjaga kerahasiaannya. Dan yang kedua ada asas sukarela, di mana asas sukarela ini adalah konseling datang ke konselor tanpa ada keterpaksaan untuk memecahkan masalahnya. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana konseling terbuka kepada konselor. Dan yang terakhir ada asas kemandirian, di mana konselor membantu konseling untuk menyelesaikan masalahnya sendiri agar lebih mandiri dan tidak tergantung kepada konselor atau orang lain dalam menghadapi permasalahan nantinya. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, apakah Mbak Yesi sudah dapat memahaminya? Dari penjelasan Ibu saya sudah paham Bu. Adapun waktu dalam proses konseling ini dapat sekitar 20 menit. Jikalau belum terselesaikan permasalahannya, kita akan mengatur jadwal kembali. Selanjutnya saya sebagai konselor akan mengucapkan janji. Nah, apakah Mbak Yesi bersedia mendengarkannya? Ya Bu, saya siap mendengarkannya. Baiklah, saya Antika Sari sebagai seorang konselor berjanji menerima, menjaga, dan merahasiakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses konseling ini. Tadi saya sudah menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan dalam proses konseling. Nah, selanjutnya kembali kepada Mbaknya, ada masalah apa sehingga Mbaknya datang ke tempat saya. Sebelum melakukan proses konseling, ada baiknya Mbak mencari tempat ternyaman agar Mbak bisa merefleksikan segala sesuatu permasalahannya sehingga Mbaknya merasa nyaman. Baik Bu, ini sudah nyaman. Oke, silakan pada Mbaknya untuk menceritakan permasalahannya. Jadi Bu, di sini permasalahannya adalah saya sering merasakan sakit hati kepada mertua saya, yang dimana mertua saya rajin membeda-bedakan saya dengan menantunya yang lain. Dia sering ngomong gini, alah kamu hanya
sedangkan menantu saya yang lain adalah lulusan sarjana dan bekerja, sedangkan kamu hanya menjadi IRT atau ibu rumah tangga. Saya mau menjawab tapi nanti dibilang gak sopan. Mana lagi saya masih numpang di rumah mertua karena mertua saya tidak mengizinkan suami saya keluar dari rumah tersebut karena suami saya adalah anak bungsu. Kadang saya melakukan sesuatu salah terus di mata mertua saya. Kadang apa sih yang kamu buat kayak nggak guna gitu. Jadi saya merasakan sakit hati Bu. Dan suami saya juga kayak takut gitu melawan orang tua. Saya juga sih ngerti perasaan suami saya, ngerti juga posisi suami saya supaya tidak melawan kepada orang tuanya. Tapi kadang saya ngerasa kayak aku nih siapa sih di dalam rumah ini? Aku menantu atau pembantu? Saya sering merasa sedih Bu pada sikap mertua saya yang begitu, padahal saya sudah menganggap mertua saya sebagai orang tua saya sendiri, yang dimana sekarang saya sudah tidak ada orang tua lagi Bu. Saya memahami perasaan yang dialami oleh Mbak. Jadi Bu, hanya itu permasalahan yang saya alami. Baiklah Mbak Yesi, sebelum kita melanjutkan sesi konseling selanjutnya, ada baiknya Mbak Yesi dulu ya. Baik, berdasarkan cerita yang Mbak ceritakan tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya Mbaknya punya masalah dengan mertuanya. Baiklah, dari permasalahan yang Mbak ceritakan tadi, di sini saya akan menggunakan salah satu pendekatan dalam konseling, yaitu pendekatan EFT atau juga disebut dengan Emotional Freedom Therapy, di mana EFT ini adalah teknik yang memanfaatkan sistem energi tubuh untuk memperbaiki kondisi pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, dalam pendekatan EFT ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap setup, dan yang kedua ada tahap tune in, dan yang terakhir ada tahap tapping. Dari tahapan yang telah saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah setup, di mana Mbaknya nanti bisa mengikuti saya untuk mencari titik nyeri atau ngilu, di mana akan menghilangkan atau menggantikan dari energi yang negatif ke energi yang positif. Tahapan kedua yaitu tune in, di mana Mbaknya membayangkan rasa kecewaan yang Mbak alami dari mertua Mbak kepada Mbak, di mana fungsinya itu adalah untuk menghilangkan emosi negatif yang akan disingkirkan oleh Mbaknya. Dan yang ketiga adalah tahapan tapping, di mana tahapan tapping ini adalah tahapan untuk mengetuk-ngetuk bagian tubuh tertentu dengan menggunakan ujung jari sambil mengucapkan kata tune in. Baiklah, apakah Mbak Yesi sudah mengerti? Baik Bu, saya sudah mengerti. Mbak Yesi, apakah dalam tahapan tapping ini akan dibantu atau Mbaknya sendiri melakukannya? Lebih baik dibantu. Oke. Baiklah Mbak Yesi, sebelum kita melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap tapping, ada baiknya kita mengatur posisi ternyaman Mbak Yesi agar tahapan tapping ini berjalan dengan baik. Dan Mbak Yesi silakan untuk melepaskan perhiasannya. Silakan berdiri dulu Mbak. Baiklah Mbak Yesi, silakan duduk ya. Baiklah Mbak, sebelum melakukan tahapan tapping, Mbak terlebih dahulu untuk melakukan pernapasan dulu ya Mbak ya. Mulai tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Setelah itu relax. Maaf ya Mbak ya, sebelumnya kita akan melakukan proses tapping, dimana Mbaknya saya akan, maaf ya Mbak ya, mengetuk bagian yang merasa sakit. Dimana Mbak? Ini. Nah nanti Mbaknya
Mbak Esi nanti ikutin kata-kata saya dan saya akan mengetuk bagian yang nyeri. Nah, kata-katanya yaitu, ya Allah, meskipun saya merasakan sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan padamu ke kedamaian hati saya. Nah, saya ulangin ya. Misalkan, ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas terhadap rasa sakit hati saya dan saya pasrahkan padamu kedamaian hati saya. Bagaimana Pak? Apakah sudah dipahami? Baiklah, maaf ya. Bisa dimulai Mbak. Ucapkan. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas sakit hati dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Ulangi lagi Mbak. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya menerima dan saya ikhlas rasa sakit hati ini dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Maaf ya Mbak, lakukan tahap typing di mana Mbak tadi sebutkan ya. Saya menunjuknya. Mulai. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas rasa sakit hati ini dan saya pasrahkan kedamaian hati padamu. Ulangi sekali lagi Mbak. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas rasa sakit hati ini dan saya pasrahkan rasa sakit hati dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Selanjutnya di sini maaf ya Mbak ya. Ucapkan lagi. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas rasa sakit hati ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Sekali lagi Mbak. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Selanjutnya, maaf ya Mbak ya. Ucapkan lagi. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas kedamaian dan saya ikhlas rasa sakit hati dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hati saya. Ulangi sekali lagi Mbak. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Baik, selanjutnya di bawah sini. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Selanjutnya, bawah dari ini. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Sekali lagi. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Baik, selanjutnya maaf ya Mbak ya di sini ya. Ucapkan lagi. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Maaf Mbak, selanjutnya di bawah ini ya. Yang mengucapkan kalimat tadi. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan
Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Oke. Baiklah Mbak Yesi, selanjutnya kita ke tahap titik karate, di mana titik karate ini ada di bagian sini, ketuk dengan mengucapkan kalimat tadi, lalu bagian belakang sini, lalu di bagian ibu jari di telunjuk, jari tengah, lalu jari manis, dan terakhir jari kelingking. Dengan mengucapkan kalimat tadi ya, dimulai dari sini ya. Silakan. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya pasrahkan saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Bagian sini kalimat. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Selanjutnya di jari. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Selanjutnya jari telunjuk. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Lanjut ke jari tengah ya. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati. Ya Allah, meskipun saya sakit hati karena mertua saya terima dan saya ikhlas dan saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Baiklah Mbak Yesi, sekarang kita ke tahap penilaian, di mana kita telah melakukan proses typing tadi, dan bagaimana perasaan Mbak Yesi sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah lumayan baik. Baiklah Mbak Yesi, mari kita buang rasa kecewaan terhadap mertua Mbak dan rasa sakit hati terhadap mertua Mbak. Bayangkan semua masalah itu telah hilang dan semoga Mbak kedepannya bisa bahagia dalam rumah tangga dan terjaga keharmonisannya. Semoga rumah tangga Mbak baik-baik saja ya. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah Mbak Yesi, mungkin hanya sekian dari proses konseling kita. Semoga kedepannya Mbak Yesi bisa menjalankan rumah tangga Mbak dengan baik ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik ya Bu, terima kasih telah mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama Mbak. Saya pulang dulu ya Bu. Oke, saya akan antarkan Mbak ya ke depan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.